Si Kristus selamanya, lenyaplah maut yang kejam. Aku telah bangkit dan tetap bersama Engkau, Haleluya. Tangan kananmu Engkau tumpangkan atas diriku, Haleluya. Kebijaksanaanmu sangat menakjubkan, Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat merayakan Pesta Paskah. Tuhan sudah bangkit. Marilah kita rayakan dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut. Marilah kita rayakan dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Kita bersyukur karena Tuhan telah bangkit. Dia telah mengalahkan maut dan Dia menunjukkan kepada kita bahwa Ia memberikan penebusan bagi kita. Semoga perayaan Pesta Paskah yang kita rayakan hari ini sungguh-sungguh membawa sukacita, membawa kekuatan baru bagi kita untuk hidup secara baru. Kita semakin beriman dan semakin percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita madahkan pujian dan syukur. Haleluya, karena Tuhan telah bangkit. Oleh karena itu, di awal perayaan syukur ini, mari kita sadari akan kehadiran Kristus. Marilah kita nyatakan wujud syukur kita kepadanya dengan menyadari akan kehadirannya sambil menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, one voluntatis, laudamus te, in unisimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias audibus tibi, propter magna gloria tua, nomine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere pecatione nostra, qui sedis ad exterra Patris, miserere nobis, uniactus solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah
yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak,
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci
yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat kita merayakan pesta Paskah. Semoga perayaan Paskah hari ini membawa damai, membawa sukacita dan kegembiraan pada kita. Para murid mempunyai reaksi berbeda ketika menyaksikan bahwa makam di mana Tuhan guru mereka disemayamkan, diletakkan, telah kosong. Pelbagai reaksi dialami oleh si wanita tadi, Maria Magdalena yang lebih dulu datang ke kubur Yesus, lalu kedua murid, Petrus dan murid yang lain yaitu Yohanes, datang pergi melihatnya. Apa yang terjadi dengan makam Yesus. Si wanita Maria Magdalena, reaksinya yaitu kaget. Sudah tidak ada lagi Tuhan guru mereka diletakkan di makam itu. Makam telah kosong. Tuhan mungkin telah diambil orang dari kuburnya. Reaksi yang ditunjukkan adalah kekhawatiran. Jangan-jangan jenazahnya sudah diambil orang. Petrus, dia sama-sama pergi dengan murid yang lain, yaitu Yohanes. Tapi mungkin karena Petrus pelan jalan, entah karena memang kakinya yang bermasalah atau bagaimana. Tapi kesannya murid yang lain itu lebih cepat. Dan akhirnya yang lebih dulu sampai di makam Yesus itu adalah si murid yang lain, yaitu Yohanes. Apa yang dia buat di situ? Ia melihat bahwa kain kafan terletak di tanah dan batu penutup itu sudah terbuka. Dia melihat apa yang terjadi di situ. Ya. Dan si Yohanes ini, dia melihatnya dan yang percaya. Murid yang lain inilah yang belakangan masuk. Dia tidak langsung masuk ke dalam, tetapi dia melihat apa dulu yang terjadi, baru dia masuk ke dalam. Ia melihatnya dan percaya. Sedangkan Petrus, dia dengan saksama meneliti apa yang terjadi, tetapi dia diam. Ada reaksi yang berbeda dari kedua murid ini dan juga para wanita. Masing-masing kita juga mungkin punya reaksi yang berbeda tentang perayaan Paskah pada hari ini. Kita mungkin punya pemahaman yang berbeda dengan peristiwa hari ini. Tetapi yang kita mesti yakini secara bersama-sama bahwa hari ini Tuhan telah bangkit. Hari ini Dia menunjukkan kepada kita bahwa Dia telah mengalahkan maut. Dia menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitannya adalah saat di mana Dia memberikan penebusan kepada kita.
Dia memberikan pembebasan kepada kita, bahwa melalui penderitaan salib, dengan kebangkitan, kita mendapatkan penyelamatan dari Tuhan. Dengan kebangkitan Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan betul-betul memberikan penebusan kepada kita. Karena itu, hendaknya kita bersukacita, bergembira dengan memandangkan, pujilah Tuhan, haleluya, karena Dia datang memberikan keselamatan kepada kita. Apa yang kita boleh lihat di dalam peristiwa Paskah ini? Apakah kita sudah hidup secara baru? Kita semakin solider sebagaimana yang diteladankan Tuhan. Apakah kita sudah dibebaskan dari kegelisahan dan kecemasan? Ataukah kita biasa-biasa saja? Atau bahkan seperti tadi, kita mungkin kaget dengan peristiwa ini. Hari ini Tuhan mau menarik kita supaya kita hidup secara baru. Kebangkitan Tuhan mau membuka mata kita bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan mau memberikan tanda kepada kita bahwa Dia mau membebaskan kita dari segala macam kecemasan, ketakutan. Bahwa dengan kebangkitannya, Dia mau mengajak kita supaya kita mematikan cara-cara hidup kita yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu, Paulus hari ini mengajak kita supaya kita hidup sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Dia bilang, carilah perkara di atas, di mana Kristus berada. Kalau kita mau mengatakan bahwa saya ini adalah anggota keluarga Allah, karena pembaptisan kita diteguhkan sebagai anak-anak Allah, carilah perkara di atas, di mana Kristus berada. Kalau saat ini kita mau menyatakan bahwa kita merayakan pesta Paskah, bangkit bersama dengan Kristus yang bangkit, lihatlah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Lihatlah terang penyelamatan Tuhan ini, karena inilah cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia menyelamatkan kita. Paulus mengajak kita untuk melihat, carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti dengan kata lain, Paulus betul-betul mau menarik kita supaya kita hidup seturut dengan apa yang diteladankan Tuhan bagi kita. Paskah bagi kita berarti kita diajak untuk sungguh-sungguh hidup benar di hadapannya. Kita bangkit bersama Dia. Kita hidup secara baru. Kita betul-betul mengalami dan merasakan bahwa kebangkitan Tuhan betul-betul memberikan terang bagi seluruh kehidupan saya. Saya ini sungguh-sungguh bersukacita karena Tuhan telah bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Dia membawa terang penyelamatan kepada kita. Semoga terang ini betul-betul menerangi seluruh hidup kita, pikiran kita, hati kita, tindakan kita, sehingga kita berlaku benar di hadapan Tuhan dan sesama kita. Itulah Paskah yang sesungguhnya yang boleh kita hayati pada perayaan ini. Semoga perayaan Paskah ini membawa damai, sukacita, dan kegembiraan bagi kita semua. Selamat merayakan pesta Paskah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita madakan credo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,
Factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et idum Domino Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, genitum non vacuum, consubstantiale Patri, per quem omnia facta sunt, qui proper nos homines, et propter nostram salutem, descendite et celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus exia pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scriptura, et ascendit in caelum, sedet ad destra Patris, et interrumpenturus et gloria, judicarem vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus et per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen.
Doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur merata. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada saat ini juga marilah kita bersyukur atas segala kasih karunia dan berkat yang boleh kita terima sampai saat ini. Semoga perayaan Paskah yang kita rayakan hari ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan baru bagi kita, kegembiraan dan sukacita bagi karya-karya hidup kita selanjutnya. Dan secara khusus pada hari ini kita berdoa bersama dengan keluarga Kembi Senduk, bersyukur atas hari ulang tahun dari Ibu pada hari ini, juga atas kesembuhan dari anak Excel Kripto Kemik. Ucapan syukur juga dari keluarga, anak-anak, atas bertambah usia dari Mama terkasih, Ibu keluarga, Ibu Ngatemi, yang hari ini genap berusia 52 tahun. Dan kita berdoa juga dari keluarga Mamuaya Pelealu, bersyukur atas berkat Tuhan, serta memohon keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Pence Mamuaya. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kasih karunia yang besar dalam kehidupan kami. Lewat perayaan Paskah ini, kami boleh mengenangkan bagaimana Engkau bangkit dari alam maut dan Engkau membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Hari ini saudara-saudari kaum keluarga kami bersyukur atas segala berkat yang mereka alami. Teguhkanlah mereka di dalam karya hidup mereka selanjutnya. Secara khusus kiranya Engkau memberikan rahmat kesehatan yang tetap bagi seluruh anggota keluarga kami ini. Dan berikanlah keselamatan kekal kepada saudara kami yang telah meninggal. Kita mohon, kabulkanlah
Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ku sembahkan padamu kasih abadi, Kau limpahkan kepadaku. Hatimu selalu murah dan penyayang, hatiku selalu cenderung berdosa, tapi cintamu mengiring langkahku, Yesus penebusku. Hatiku ku sembahkan padamu, kasih abadi, Kau limpahkan kepadaku. Kuasa-Mu selalu memeluk diriku, kuasa-Ku selalu menentang hukum-Mu, tapi cinta-Mu mengiring langkahku, Yesus penebusku. Hatiku ku sembahkan padamu, kasih abadi, Kau limpahkan kepadaku. Jalan-Mu selalu mengarah ke Bapa, jalanku sering diliput gulita, tapi cinta-Mu mengiring langkahku, Yesus penebusku. Hatiku ku sembahkan padamu, kasih abadi, Kau limpahkan kepadaku. Hatiku
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini, gerejamu Engkau perbaharui dan Engkau pelihara secara mengagumkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu, ya Bapa. Teristimewa pada hari ini, pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah, sebab Kristus Anak Domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kemudian bangkit dengan jaya. Dalam Dialah kami dilahirkan kembali sebagai putra cahaya abadi. Dan karena Dialah gerbang kerajaan surga dibuka kembali bagi kami para beriman. Berkat wafatnya, kematian kami telah ditebus, dan dalam kebangkitannya, kehidupan sekalian orang ditegakkan kembali. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap isi surga dan semua malaikat bermada melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Oh
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai, sejahtera, dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami, Fransiskus, Uskup kami, Benediktus Roli Untu, serta semua uskup,
para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Preceptis salutaribus moniti, et divina isone formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nosque sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Fiatum est regnum, et potestas, et gloria in saecula. Saudara-saudari, Tuhan telah bangkit dan Dia mengalahkan maut. Dia memberikan penebusan kepada kita dan membawa damai sejahtera bagi kita. Karena itu, marilah kita selalu memohon damai kepada-Nya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Agnus Dei,
Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan berdoa. Aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu di atas segalanya. Aku ingin menyambutmu di dalam jiwaku, karena hari ini aku tidak dapat menyambutmu dalam perayaan Ekaristi. Aku mohon, datanglah secara rohani ke dalam hatiku. Aku akan memelukmu dan menyatukan diriku seluruhnya kepadamu, karena Engkau sungguh telah hadir. Dan jangan pernah mengizinkan aku untuk dipisahkan darimu. Yesus yang terkasih, nyatakanlah hatiku, agar senantiasa berkobar-kobar dalam hatimu. Amin.
Kristus anak domba Paskah kita sudah dikurbankan, haleluya. Maka marilah kita berpesta dengan roti tak beragi, yakni kesucian dan kebenaran, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau baharui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Hendak menerima sakramen perkawinan dibaca untuk kedua kalinya. Juanli Julianus Kaparang, anak dari Bapak Hubertus Kaparang dan Ibu Selvi Sampou. Alamat Kelurahan Kolongan 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Paroki Hati Kudus Yesus Tomohon. Dengan Veronica Nayoan, anak dari Bapak Alexander Nayoan dan Ibu Ellen Toar. Alamat Kelurahan Tumobui, Kecamatan Kota Mobagu Timur, Kota Mobagu, Paroki Kristus Raja Kota Mobagu. Rencana akan menerima sakramen perkawinan pada Jumat 9 April 2021 di Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Tomohon. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah dari pasangan ini, harap memberitahukan pada pastor paroki. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan pesta Paskah. Semoga di hati kita ada damai dan sukacita. Damai di hati, damai di pikiran, damai di mulut, dan semuanya. Dan kita hidup secara baru, semakin percaya dan semakin beriman. Selamat merayakan pesta Paskah. Umat sekalian yang terkasih, mari di akhir perayaan Ekaristi, perayaan Paskah ini, mari kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur
kepada Allah. Haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Ec dies quam feci Dominus, exultemus et litemus in Deo. Alleluia, alleluia. Ec dies quam fecit Dominus, exultemus et litemus in Deo. Alleluia, alleluia. Alleluia.